Halo, balik lagi dengan aku Putri Marcelina. Kali ini aku akan membahas seputar urbanisasi, konflik, dan integrasi. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya kota besar itu rasanya penuh energi, sekaligus bikin stres? Di satu sisi, peluangnya banyak banget. Tapi di sisi lain, saingannya ketat luar biasa. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar fenomena urbanisasi ini pakai dua kacamata sosiologi klasik. Konflik versus integrasi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Konflik versus integrasi. Konflik versus integrasi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Urbanisasi itu ternyata bukan cuma soal gedung-gedung pencakar langit atau jalanan yang macet. Lebih dari itu, kota adalah panggung raksasa, tempat di mana berbagai macam. Lebih dari itu, jadi mau jawab gue Lebih dari itu, kota adalah panggung raksasa, tempat di mana berbagai macam kelompok, mulai dari penduduk asli, para pendatang, kaum pekerja, sampai para pemilik modal, semuanya kumpul. Dan seringkali harus saling sikut buat memperebutkan hal-hal yang terbatas. Oke. Untuk memahami sisi persaingan ini, kita mulai dengan meminjam kacamata dari Karl Marx. Buat Marx, masyarakat itu apakah di kota yang jadi pusat perputaran model? Pada dasarnya sebuah arena konflik. Kutipan ini benar-benar jadi jantung pemikiran Marx. Jadi menurut dia, konflik itu bukan sesuatu yang aneh atau salah, tapi justru itulah mesin yang menggerakkan sejarah. Dan yang penting buat dicatat, konflik ini muncul bukan karena sentimen pribadi atau saling benci, tapi murni karena struktur ekonominya yang timpang. Jadi, apa sih sebenarnya perjuangan kelas itu? Sederhananya gini, ini adalah ketegangan yang sifatnya permanen antara kelompok yang menguasai sumber daya ekonomi, kayak pabrik, tanah, properti, dengan kelompok yang modalnya cuma tenaga mereka doang. Ini semua tentang kepentingan yang saling bertabrakan dan eksploitasi. Oke, sekarang ayo kita coba terapkan ini di konteks kota modern. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini. Kaum borjuis zaman sekarang itu para pemilik modal, bisa jadi pengembang properti besar atau pemilik perusahaan raksasa. Sementara itu, kaum proletar atau para pekerja, termasuk juga para pendatang yang datang ke kota atau mencari nasib, seringkali punya posisi tawar yang jauh lebih lemah. Slide ini merangkul gimana bentuk nyata konflik itu di lapangan. Contohnya, perebutan lahan, misalnya penggusuran untuk membangun apartemen mewah. Terus, persaingan kerja yang super ketat atau upah yang sengaja ditekan seminimal mungkin demi keuntungan maksimal. Terus, persaingan kerja yang super ketat atau upah yang sengaja ditekan seminimal mungkin demi keuntungan maksimal. Marx juga menyoroti bagaimana institusi seperti hukum seringkali lebih menguntungkan kelas pemilik modal yang punya kekuatan buat lobby dan mempengaruhi kebijakan. Nah, ini pertanyaannya yang penting banget. Kalau isinya cuma perjuangan dan konflik melulu seperti kata Marx, kenapa kota-kota besar kita nggak hancur lebur aja? Kenapa masih ada ketertiban, masih ada kerjasama? Ini jelas menunjukkan kalau konflik itu bukan satu-satunya cerita yang ada.
Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita beralih ke kacamata. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita beralih ke kacamata. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita beralih ke kacamata yang berbeda, yaitu dari Emil Durkheim. Kalau Marx fokusnya ke hal-hal memecah belah masyarakat, Durkheim justru sebaliknya. Dia lebih tertarik pada apa yang jadi lem sosial yang berkaitan dengan semua. Konsep kunci dari Durkheim. Dia lebih tertarik pada apa yang jadi lem sosial yang berkaitan kita semua. Konsep kunci dari Durkheim itu adalah integrasi sosial. Ini adalah proses di mana individu dan kelompok yang berbeda disatukan lewat nilai dan norma yang dipegang bersama. Tanpa adanya integrasi ini, masyarakat cuma sekumpulan individu yang egois dan jalan sendiri-sendiri. Lantas, gimana caranya integrasi ini tercipta? Durkheim menunjuk dua institusi utama. Pertama, keluarga. Disinilah tempat kita pertama kali belajar norma-norma dasar. Kedua, dunia pendidikan yang membangun identitas kita secara kolektif lebih luas dari sekedar keluarga. Menurut Durkheim, dua institusi inilah yang berfungsi sebagai peredam potensi konflik yang tadi dibahas Marx. Nah, ini poin kunci dari Durkheim. Di masyarakat modern seperti di kota, kita itu terkait jadi satu bukan karena kita semua sama, tapi justru karena kita semua beda dan saling membutuhkan. Contohnya, dokter butuh petani, insinyur butuh seniman, dan sebaliknya. Saling ketergantungan fungsional inilah yang pada akhirnya menciptakan solidaritas. Sekarang, mari kita satukan kedua perspektif ini. Daripada melihatnya sebagai sesuatu yang bertentangan, Marx dan Durkheim Marx dan Durkheim justru selalu digabungkan akan memberi kita gambaran yang jauh lebih utuh dan lengkap tentang realitas kehidupan di kota. Tabel ini merangkumnya dengan sangat jelas. Di satu sisi, Marx melihat kota sebagai arena perjuangan kelas. Di sisi lain, Durkheim melihatnya sebagai sebuah organisasi hidup yang bagian-bagiannya saling bergantungan. Dan tahu nggak? Keduanya sama-sama benar. Mereka hanya menyoroti dua sisi yang berbeda dari satu koin yang sama. Jadi inilah inti dari semuanya. Kehidupan kota itu adalah sebuah panggung yang super dinamis, di mana dua kekuatan ini terus-menerus beradu. Ada perebutan sumber daya seperti yang digambarkan Marx, tapi di saat yang bersamaan, ada juga upaya untuk membangun nilai bersama seperti yang dijelaskan Durkheim. Keduanya terjadi serentak setiap saat. Sebagai penutup, coba deh kita refleksikan sejenak. Di kota tempat Anda tinggal sekarang, mana yang rasanya lebih dominan? Sisi persaingannya atau sisi kebersamaannya? Apakah Anda lebih sering merasakan tarikan konflik atau justru lebih merasakan kekuatan integrasi sosialnya? Apakah Anda lebih sering merasakan tarikan konflik atau justru lebih merasakan kekuatan integrasi sosialnya? Jawabannya dari pertanyaan ini mungkin bisa menjelaskan banyak hal tentang kondisi masyarakat kita saat ini.